Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani dari S1 Keperawatan 7B. Di sini saya akan melakukan tindakan rom pasif terhadap pasien saya yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah gerontik. Sebelum saya melakukan gerakan rom pasif, di sini saya akan menjelaskan apa itu latihan rom pasif. Jadi, latihan rom pasif yaitu latihan atau gerak yang dilakukan oleh pasien dengan bantuan perawat atau orang lain, dengan indikasi yaitu pasien semikoma, tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilitas fisik, dan tidak melakukan gerakan-gerakan secara mandiri. Contohnya yaitu pasien yang ada di ICU, itu biasanya dilakukan rom pasif. Selanjutnya yaitu ada tujuan rom. Yang pertama, mempertahankan atau memelihara kekuatan otot. Yang kedua, memelihara mobilitas fisik dan persendian, yaitu merangsang sirkulasi darah, mencegah kelainan bentuk, dan mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan. Selanjutnya, ada prinsip dasar dari latihan rom. Yang pertama yaitu, rom harus dilakukan sekitar 8 kali dan dikerjakan minimal 2 kali sehari. Yang kedua, rom dilakukan perlahan atau berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kelelahan pada pasien. Yang selanjutnya, dalam merencanakan program latihan rom, perhatikan umur pasien, diagnosa, tanda-tanda vital, dan lamanya tirah baring. Jadi sebelum dilakukan rom, kita sebaiknya memeriksa tekanan darah, lalu ada respirasi, pernafasan, dan nadi. Selanjutnya, rom dapat dilakukan pada semua persendian atau hanya pada bagian-bagian yang dicurigai mengalami proses penyakit. Yang selanjutnya ada manfaat rom. Yang pertama yaitu memperbaiki tonus otot. Yang kedua, meningkatkan mobilitas sendi. Yang ketiga, memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Selanjutnya, meningkatkan massa otot dan mengurangi kelainan tulang. Ada pula indikasi dari rom, yaitu stroke atau penurunan tingkat kesadaran, lalu kelemahan otot, fase rehabilitas fisik, dan klien dengan tirah baring lama. Untuk kontraindikasi ada trombus atau emboli dan peradangan pada pembuluh darah, lalu kelainan sendi atau tulang, dan klien fase imobilisasi karena kasus penyakit jantung, trauma atau dengan kemungkinan ada fraktur yang bersembunyi atau luka dalam, nyeri berat, dan sendi kaku atau tidak dapat bergerak. Silakan menyaksikan latihan rom dari saya. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Rizky Handayani. Di sini saya akan melakukan tindakan rom terhadap Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Nah Ibu, sebelum kita melakukan tindakan rom, saya akan melakukan pengecekan denyut nadi terlebih dahulu, nggih. Sudah, denyut nadi Ibu normal. Sekarang kita akan melakukan tindakan rom ya. Iya. Di sini saya akan melakukan gerakan rom dari kepala, yaitu seperti ini. Pertama, fleksi. Fleksi itu menggerakkan kepala pasien ke arah bawah, seperti ini. Kemudian ekstensi kembali seperti semula. Kemudian hebat ekstensi membuat kepala pasien menghadap ke atas atau menengadah sesuai dengan pasien. Kemudian kembali ke posisi semula yaitu ekstensi seperti ini. Kemudian gerakan fleksi lateral yaitu mendekatkan kepala ke arah bagian bahu pasien seperti ini. Seperti ini. Kemudian dikembalikan lagi, lalu ke bahu sebelah kanan selanjutnya seperti ini. Itu. Kemudian rotasi yaitu gerakan memutar kepala ke arah yang berjauhan seperti ini.
Kemudian pada tangan yaitu fleksi seperti ini, kemudian ekstensi kembali pada gerakan setengah. Kemudian melakukan gerakan internal rotasi, yaitu mengangkat tangan dengan bahu seperti ini, kemudian menurunkannya kembali. Kemudian kita melakukan gerakan abduksi, yaitu menjauhkan tangan dari sumbu badan seperti ini. Seperti ini. Lalu gerakan abduksi, yaitu mengembalikan tangan pada sumbu tubuh. Kemudian kita pada bagian siku, yaitu untuk fleksi seperti ini, kemudian ekstensi mengembalikannya kembali. Kemudian untuk telapak tangan kita melakukan gerakan supinasi, yaitu merentangkan telapak kanan ke arah atas, kemudian pronasi ke arah bawah seperti ini. Kemudian kita beralih pada pergelangan tangan, yaitu melakukan gerakan fleksi, yaitu menekuk telapak tangan ke arah bawah seperti ini, kemudian ekstensi mengembalikannya, dan hiperekstensi yaitu membuat telapak tangan menghadap ke arah atas sesuai dengan pasien seperti ini. Kemudian yaitu gerakan pada ibu jari, yaitu adduksi. Adduksi itu jari-jari mengarah pada ibu jari seperti ini, merempet seperti ini. Kemudian abduksi, jari-jari merentang dari arah ibu jari seperti ini. Kemudian pada jari-jari tangan kita melakukan gerakan fleksi, yaitu kita membantu pasien menggerakkan jari untuk menggenggam seperti ini. Kemudian ekstensi, kembalikan tangan pada seperti semula. Kemudian hiperekstensi, kita membantu jari pasien untuk menengadah ke atas seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan abduksi, yaitu menggerakkan jari-jari klien untuk merenggang dari ibu jari seperti ini. Kemudian adduksi, yaitu merapatkan jari-jari klien menuju ke arah ibu jari seperti ini. Kemudian pada ibu jari kita melakukan gerakan fleksi, yaitu mendekatkan ibu jari dengan jari kelingking seperti ini. Kemudian ekstensi, kita menjauhkan ibu jari dengan jari kelingking. Kemudian abduksi, yaitu menjauhkan ibu jari dengan jari-jari yang lain seperti ini. Kemudian adduksi, mendekatkan ibu jari dengan jari-jari yang lain seperti ini. Oposisi, yaitu mendekatkan semua jari-jari dengan ibu jari seperti ini. Seperti ini. Dan ini. Setelah bagian kepala dan tangan, kita kemudian melakukan gerakan pada panggul dan kaki. Kemudian untuk pada kaki, kita akan melakukan gerakan fleksi, yaitu mengangkat kaki ke arah atas seperti ini. Permisi ya Bu, seperti ini. Lalu ekstensi kembali seperti semula. Kemudian pada bagian kaki kita akan melakukan internal rotasi, yaitu memutar kaki ke arah dalam seperti ini. Seperti ini. Kemudian eksternal rotasi, yaitu menjauhi tubuh seperti ini. Seperti ini. Kemudian gerakan dorsal fleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke arah atas seperti ini. Kemudian digerakkan kembali ke arah bawah seperti
seperti ini. Kemudian inversi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke arah dalam dan ke arah luar seperti ini. Seperti ini. Kemudian pada jari-jari kaki kita akan melakukan gerakan fleksi, yaitu menekan jari-jari kaki ke arah bawah seperti ini. Kemudian melakukan gerakan ekstensi, yaitu mengembalikannya seperti semula seperti ini. Kemudian gerakan abduksi, yaitu merentangkan jari-jari kaki seperti ini, menjauhi dari ibu jari kaki seperti ini. Kemudian adduksi, yaitu merapatkannya kembali seperti ini. Setelah kita melakukan gerakan room, kita harus melakukan kembali pengecekan nadi. Demikian pemaparan materi dan tindakan room dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.